Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera untuk sahabat RJS semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke sahabat RJS, kembali kami RJS Ende Channel mengabarkan kepada Anda suasana kota Ende di sore hari ini, tepatnya tanggal 23 Mei 2022. Dan kita lanjutkan perjalanan kita sahabat. Sore hari ini, hari Senin sore, kami akan kembali mengabarkan kepada sahabat semua kondisi terkini Taman Renungan Bung Karno Ende yang ada di sebelah kiri kami ini. Karena di dalam taman ini terdapat sederetan nama-nama pahlawan ya sahabat, yang akan kami tunjukkan kepada sahabat semua. Dan saat ini kami berada tepat di depan Taman Renungan Bung Karno, sebagaimana yang sahabat semua saksikan. Di sini telah tertulis Taman Renungan Bung Karno, tepat berada di pintu masuk ya sahabat. Nah, ini adalah pintu masuk menuju area Taman Renungan Bung Karno Ende, dan kini tampak telah ada perubahan di dalamnya sahabat. Oke sahabat RJS, kita masuk ke bagian dalam. Nah, tidak jauh dari pintu masuk di sini terdapat selasar pahlawan daerah. Nah, ini dia selasar pahlawan daerah, yang mana di Taman Renungan Bung Karno ini terdapat patung-patung pahlawan daerah NTT ya sahabat, yang akan kami tunjukkan satu persatu. Dan yang pertama ini adalah pahlawan dari Ende ya sahabat. Nah, di bawah ini di tahun 2022 ini telah ada nama di sini, dituliskan namanya. Yang pertama ini adalah pahlawan Baranuri dari Ende. Kita lanjut sahabat. Yang kedua, di samping pahlawan Baranuri, di sini ada pahlawan Izak Purudoko dari Kabupaten Saburai Jua. Nah, ini dia pahlawan dari Saburai Jua. Patungnya juga terdapat di selasar Taman Renungan Bung Karno Ende. Izak Purudoko. Dan di sana ada satu juga sahabat ya, tapi kita ke sebelah sini dulu. Nah, ini ada pahlawan juga di sini. Dan ini tidak asing lagi, yang memegang parang ini adalah pahlawan Marilonga atau Babo Marilonga, pahlawan dari Ende. Terdapat di pintu masuk menuju Taman Renungan Bung Karno ya sahabat. Dan kita lanjut ke sebelah sini. Di samping pahlawan Marilonga ada pahlawan Motang Rua. Nah, ini adalah pahlawan yang bernama Motang Rua, berasal dari Kabupaten Manggarai di bagian barat Pulau Flores ya sahabat. Nah, inilah dia patung Motang Rua,
pahlawan dari Manggarai. Kita lanjut lagi sahabat. Selanjutnya ada pahlawan Herman Fernandes dari Kabupaten Flores Timur. Nah, inilah dia patung Herman Fernandes dari Kabupaten Flores Timur, Larantuka. Patungnya juga terdapat di Taman Renungan Bung Karno Ende. Dan tampak para pengunjung sahabat di sore hari ini. Kita lanjut lagi ke sebelah sini sahabat. Di sini terdapat nama seorang pahlawan yang bernama TK Iku dari Kabupaten Sika, Maumere. Nah, ini dia pahlawan dari Maumere yang patungnya juga terdapat di Taman Renungan Bung Karno Ende. Nah, inilah kurang lebih ada 6 nama pahlawan dari berbagai daerah yang terdapat di Taman Renungan Bung Karno Ende. Oke sahabat RJS, kita lanjut lagi ke bagian sini sahabat. Tidak jauh dari selasar patung pahlawan daerah. Di sini terdapat juga selasar Bung Karno dan di bagian sana terlihat bangunan yang mirip seperti rumah kolong ya sahabat. Oke, kita lanjut ke bagian sini. Nah, ini adalah selasar Soekarno yang ada di Taman Renungan Bung Karno Ende. Dan di tembok selasar Soekarno ini terdapat ukiran-ukiran ya sahabat yang mengisahkan tentang Bung Karno semasa berada di Kabupaten Ende. Nah, ini dia ukiran yang terdapat di tembok sini sahabat. Dan di sana pintu masuknya. Kita lanjut ke sini sahabat, kita menuju sebuah bangunan. Nah, inilah bangunan yang telah selesai di tahun 2022 ini. Tampak bangunan berbentuk seperti rumah kolong ya sahabat. Dan di sini terdapat sebuah taman. Dan tampak di sini rumput-rumput liar masih tumbuh sahabat. Dan di sana adalah rumah tenun ikat. Dan nampak di sini sampah masih berserakan. Semoga kedepannya bisa lebih bersih dan lebih tertata dengan rapi ya sahabat.
Dan bangunan berbentuk rumah kolong ini terdapat kaca gelap sahabat, dan kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Dan di sebelah kiri kami ini terdapat seperti tempat pertunjukan yang mana dikelilingi oleh bangku-bangku yang terbuat dari sejenis tembok sahabat. Oke sahabat RJS, kita lanjut lagi menyusuri Selasar Soekarno. Nah inilah dia ukiran-ukiran atau gambar yang terdapat di tembok sini di Selasar Soekarno. Terlihat di sana sekilas seperti mengisahkan perjalanan Bung Karno semasa di ND ya sahabat. Dan di sini terlihat Bung Karno tengah bersama tokoh agama yang ada di kota ND. Dan nampak juga di tembok sini bangunan rumah ibadah, gereja dan masjid. Dan ini terlihat sebuah jembatan ya, sepertinya di kali. Kalau kami tidak salah ini mengisahkan Bung Karno ketika mandi di Kali Nangaba. Sekali lagi ini adalah ukiran yang ada di tembok Selasar Soekarno di Taman Renungan Bung Karno ND yang mengisahkan perjalanan Bapak Insinyur Soekarno selama pembuangannya di kota ND. Dan tepat berada di depan Selasar Soekarno ini sebuah kolam air ya sahabat. Nah ini dia tampak di layar kaca. Kolam air yang cukup panjang di sini sahabat, di Taman Renungan Bung Karno ND. Dan di sini nampak tulisan Selasar Pahlawan Nasional, dan jalan itu menuju ke rumah panggung tadi. Oke sahabat RJS, di kolam sini terlihat lambang negara kita, burung Garuda. Dan di sebelah kanan sana nampak juga patung Bung Karno. Nah ini dia patung Bung Karno di Taman Renungan Bung Karno ND terkini. Dan di tahun 2022 ini nampak Taman Renungan Bung Karno ND telah ada perubahan ya sahabat, karena baru saja dipugar. Dan tepat di samping patung Bung Karno adalah pohon sukun, tempat di mana Bapak Proklamator kita mendapatkan ide dan merenungkan
rumusan 5 butir Pancasila di bawah pohon ini sahabat. Dan sore hari ini tampak cukup ramai, terdapat aktivitas di bawah pohon sukun. Dan tempat bersebelahan dengan Taman Renungan Bung Karno ND adalah Jalan Hatta, yang sore hari ini terlihat tengah ada pengerjaan atau perbaikan Jalan Hatta ya sahabat. Mengingat kota ND akan dikunjungi oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, yang dikabarkan akan memimpin upacara hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni mendatang. Maka kota ND terus berbenah dan menyiapkan diri sahabat, sebagaimana yang tampak di layar kaca. Dan demikianlah liputan kami yang dapat kami kabarkan ya sahabat, terkait kota ND di sore hari ini. Terima kasih sahabat RJS, terima kasih Atta Endelio Sarepawe. Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera untuk sahabat semua.